Ya, terima kasih Mas Angga. Salam hormat Prof. Enia, Bu Enia. Ketemu lagi Bu di sini Bu. Kebetulan, Iya, Mas Firman, ya. iya, kebetulan saya sama Bu Enia sama-sama saya join kemarin juga baru join di IFHE juga, terus juga di Komtek Hidrogen Standar juga ikut-ikutan. Saya banyak belajar dari Bu Enia. Terima kasih ini. Iya. Ya mungkin izin untuk memulai terlebih dahulu saja. Salam kenal juga untuk semua teman-teman di Undira. Apresiasi juga dari saya. Terima kasih telah mengundang saya dan apresiasi juga tadi Pak Rektor sudah mengadakan webinar ini udah ke-37 kali ya, sangat konsisten sekali ya. Sementara mungkin di universitas lain termasuk kami juga sebenarnya webinar ini waktu COVID itu ramai tapi sekarang mulai berhenti gitu ya. Jadi apresiasi juga. Ya mungkin saya hanya ingin melanjutkan saja apa yang tadi Prof. Enia sudah sampaikan. Prof. Enia banyak bercerita tadi tentang gerakan-gerakan yang sudah berjalan baik itu di Indonesia maupun juga di dunia. Dan juga tadi pentingnya hidrogen gitu. Jadi mungkin saya agak mengambil yang agak lebih spesifik mungkin ya, karena latar belakang saya dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, kelompok keahliannya itu ilmu dan rekayasa termal, dan juga saya juga bagian dari Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan atau PPEBT di ITB gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari latar belakang teknik mesin, mungkin saya tadi kalau Prof. Enia banyak mengupas tentang elektrokimianya, mungkin di sini sedikit banyak mungkin ke termokimianya mungkin ya. Jadi mungkin izin mulai saja. Mungkin maaf ini belum. Ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, tadi Prof. Enia sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya energi transisi kita menuju net zero emission di 2060. Itu adalah alasan yang pertama kenapa kita berbicara mungkin tentang hidrogen dan kawan-kawannya. Alasan yang kedua adalah usaha kita untuk mendukung net zero emission itu adalah dekarbonisasi. Tepat sekali tadi Pak Bu Enia juga sudah menyebutkan tentang pentingnya beberapa sektor yang menjadi target utama untuk proses dekarbonisasi. Salah satunya adalah memang transport, dan juga kalau kita lihat itu adalah yang lainnya adalah power atau pembangkit listrik juga salah satu yang paling sering disebut-sebut sebagai sektor yang harus didekarbonisasi. Terlihat juga di sini di salah satu rencana dekarbonisasi di Indonesia, di stage manapun power itu juga masuk ke dalam prioritas sektor yang harus didekarbonisasi. Grafik di sebelah kanan ini menunjukkan ada paper yang menjelaskan tentang seberapa mudah suatu industri itu untuk dekarbonisasi, dan ini menunjukkan urutannya dari mulai paling bawah sampai paling atas. Yang bawah ini relatively paling mudah, yang atas ini paling susah gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi kalau lihat dari sini, load following electricity atau pembangkit-pembangkit yang cenderung naik turun, kemudian juga cenderung peaker misalnya kalau Bapak Ibu lihat ketika daya-daya puncak, nah itu adalah target-target utama untuk kita menurunkan emisi karbon dari sektor energi gitu. Jadi kenapa kita harus berbicara tentang tadi transportasi dan power, itu salah satunya adalah latar belakangnya adalah dekarbonisasi ini. Nah yang ketiga adalah tadi juga sudah banyak disebut tentang intermittency dari renewable energy. Kita tahu ada dua tipe renewable energy. Yang bawah ini dispatchable renewable energy yang relatively bisa kita atur ya. Ada air, biomas, atau geothermal. Dan yang jenis lainnya adalah yang sulit diatur atau luarannya itu tidak stabil ya, seperti solar, wind, atau laut atau ombak gitu ya. Nah itu ada permasalahan atau tantangan kalau kita ingin menggunakan renewable energy. Nah alasan-alasan tersebut menuntun kita untuk memikirkan seperti apa sebenarnya energy system atau network yang ingin kita bangun, yang itu biasanya kita sebut sebagai sustainable energy system atau network. Nah tentu
saya mengambil point of view sebagai seorang mechanical engineering, di mana fokusnya adalah bagian bahan bakar dan juga power generation. Nah, kalau kita mulai, mungkin tentunya kita tidak perlu lagi berdebat soal pentingnya kita mengembangkan renewable energy, mulai dari solar, wind, air, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga mulai mengembangkan low carbon fuel production, karena bahan bakar yang low carbon ini adalah salah satu usaha kita untuk menurunkan emisi karbon yang dikeluarkan dari setiap proses. Yang selanjutnya adalah bagaimana non-carbon fuel tersebut kita akan gunakan untuk membangkitkan listrik dalam hal ini ya, karena saya tadi berbicara spesifik tentang pembangkitan listrik. Yang selanjutnya adalah sebenarnya kita juga masih punya PR. Bagaimana sebenarnya power plant yang ada sekarang itu bisa menyambut integrasi dari renewable energy yang makin tinggi tanpa efek yang terlalu besar, baik itu secara teknologi maupun juga secara ekonomi. Dan tentunya yang terakhir adalah kita tidak bisa sebenarnya menerapkan net zero emission ini tanpa salah satu teknologi, yaitu carbon offset atau carbon capture, yang mana dia akan menangkap CO2 dari yang diemisikan dari setiap proses. Nah, itulah kira-kira 5 faktor penting yang perlu kita kembangkan dalam mencapai net zero emission tersebut. Nah, saya ingin sedikit bercerita atau mengungkapkan sedikit konsep tentang bagaimana emisi CO2 itu dalam chain of energy. Kita bisa mulai, ada yang mencoret-coret, Bu. Ya, kita bisa mulai dengan yang pertama itu yang paling kita akrab ya, yaitu proses kita menggunakan kendaraan atau transportasi sehari-hari. Kita tahu bahwa minyak bumi dan bahan bakar lainnya ditambang dari perut bumi, kemudian masuk ke SPBU yang kemudian kita gunakan dalam kendaraan kita, dan CO2-nya itu keluar ketika kita membakar di dalam engine, kemudian akan diemisikan ke dalam udara. Kemudian proses untuk mengurangi emisi ini tentu kita sudah akrab dengan banyaknya electric vehicle atau mobil-mobil listrik, yaitu dengan cara Nah, sebelum ke electric vehicle, perlu saya sebutkan bahwa di sini ini CO2 yang dihasilkan itu konsentrasinya itu relatif rendah, sekitar 5-10% volume. Dan juga emisinya itu dikeluarkan oleh setiap mobil-mobil yang ada di jalanan. Misalnya kalau kita ambil dari sektor transportasi, maka akan sulit kita untuk mengontrol CO2 yang tempat keluarnya saja itu sudah menyebar di mana-mana. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa kita mengkonversinya menjadi electric vehicle, di mana electric vehicle ini tidak lagi menghasilkan CO2, tapi dia menghasilkan listrik, dan listriknya itu dibangkitkan oleh pembangkit listrik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa CO2-nya itu pindah dari sektor transportasi yang terdistribusi ke sektor pembangkit yang sudah lumayan meningkat konsentrasinya. Konsentrasi pembangkit di PLTU itu sekitar 12-17% volume, tapi kalau di PLTU masih relatif rendah, sekitar 5% sampai 8%. Tapi ini dari segi lokasi itu sudah terkonsentrasi. Jadi kalau kita ingin menerapkan beberapa teknologi untuk menghandle atau mengatur emisi CO2 ini, bisa dilakukan dengan lebih mudah karena dia tidak bergerak kemana-mana. Oleh karena itu, seringkali dikaitkan pembangkit ini dengan CCUS untuk menanggulangi CO2 yang keluar di pembangkit-pembangkit. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita lebih jauh lagi kita memindahkan emisi CO2 ini ke upstream lagi ya, ke hulu lagi, yaitu dengan menggunakan bahan bakar non-karbon seperti yang sedang kita bicarakan, yaitu hidrogen dan amonia. Nah, dengan demikian di sini dia itu sudah mencapai high concentration, bisa di atas 40% misalnya. Dengan demikian CO2 yang lebih pekat di dalam gas buang itu jauh lebih mudah untuk ditangkap. Nah, dari proses-proses perkembangan teknologi ini kita bisa lihat bahwa mohon maaf, ini ada CCUS juga ya. Jadi CCUS yang dilakukan di sekitar tambang atau proses refinery misalnya, itu
bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, dari proses-proses ini kita bisa lihat bahwa CO2 itu dipindahkan dari hilir menuju hulu. Yang tak lain tak bukan adalah sebenarnya tujuannya adalah CO2 itu di shifting atau kita pindahkan dari downstream yang lebih terdistribusi menuju ke upstream yang lebih tinggi konsentrasinya dan juga lebih lebih pekat konsentrasinya dan juga lebih terkonsentrasi secara lokasinya juga. Nah, oleh sebab itu untuk mengendalikan CO2 yang diemisikan dari proses-proses yang masih terkait dengan fossil fuel, tentu kita harus mengembangkan, yaitu salah satu teknologi kuncinya adalah CCUS atau Carbon Capture and Utilization and Storage. Nah, berbicara tentang hidrogen dan amonia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari supply chain, atau tadi juga sudah disebutkan bahwa non-carbon fuel hidrogen dan amonia ini adalah sebagai energy carrier. Jadi kalau saya boleh mengagenda atau mengungkapkan bahwa salah satunya adalah amonia atau hidrogen dalam hal ini sebagai non-carbon fuel, ini mungkin akan nantinya bisa menggantikan oil dan gas, natural gas yang selama ini digunakan untuk mentransmisikan energi dari satu negara ke negara lainnya. Hal itu juga telah diumumkan di tahun 2020 bahwa dilakukan ekspor amonia dari Saudi Arabia menuju Jepang, di mana CO2 yang merupakan hasil dari natural gas untuk memproduksi hidrogen itu merupakan tanggung jawab dari yang memproduksi, sedangkan energi yang terkandung dalam amonia ini ditransportasikan atau diekspor ke Jepang, sehingga ketika Jepang mengkonsumsinya sebagai energi listrik, dia tidak lagi menghasilkan CO2. Nah, itu tidak hanya terjadi di Jepang, terjadi juga di South Korea, di Korea Selatan, dan tempat-tempat lainnya di Eropa. Nah, sebenarnya berbicara tentang value change dari non-carbon fuel atau hidrogen dan amonia ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Karena sebenarnya kalau bisa dilihat, yang sebelah kiri ini adalah tipikal atau image dari pengembangan rantai energi yang ada. Mungkin ini karena dikeluarkan di IHI oleh pabrikan Jepang, mungkin di Jepang ya gitu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di sekitar lokal ini dia ada rantai hidrogen. Tapi apakah semuanya perlu di-convert menjadi hidrogen? Tidak juga, karena sebagian masih yang renewable energy ini kalau memang dia mencukupi, dia akan tetap ditransmisikan sebagai listrik dan akan disalurkan ke kota. Namun excess atau kelebihan power generated-nya itu akan bisa digunakan untuk untuk water electrolysis dan menciptakan siklus hidrogen di skala yang lebih kecil. Begitu juga terjadi di yang lainnya, ada di remote island hydrogen network. Tadi seperti Bu Enia juga sudah sebutkan, beberapa yang pulau-pulau kecil juga mungkin berpotensi sebagai untuk pengguna hidrogen. Nah, sementara untuk large scale network antar negara misalnya, karena hidrogen itu cenderung sulit untuk ditransportasikan dalam volume yang besar, oleh karena itu dibutuhkan zat lain untuk sebagai carrier atau pembawa hidrogen, yaitu amonia. Nah, bisa kita lihat di sini lingkaran yang lebih besar ini adalah menggambarkan adalah network dari amonia antar negara. Bisa kita lihat amonia tanker, kemudian juga dan amonia itu tentu bisa kembali dikonversi menjadi hidrogen atau bisa juga digunakan sebagai bahan bakar juga, atau tetap digunakan sebagai chemical di industri-industri fertilizer dan lain-lain. Nah, gambar kanan sebenarnya sama dengan gambar kiri, ingin menunjukkan bahwa sebenarnya hidrogen, amonia, dan listrik itu merupakan dua energy storage dan juga komplementer satu sama lain dalam mendukung net zero emission energy network. Nah, berbicara lebih jauh tentang hidrogen, mungkin sudah banyak yang tahu atau belum banyak yang tahu juga, tapi saya ingin sampaikan bahwa hidrogen itu berposisi, tadi Bu Enia sudah jelaskan juga bahwa hidrogen bisa diproduksi dari berbagai macam bahan bakar. Mirip seperti listrik sebenarnya. Listrik juga bisa dibangkitkan baik itu dari fossil fuel maupun juga renewable energy. Jadi
apakah ketika kita menggunakan mobil listrik itu serta-merta menjadi energi yang bebas emisi? Itu belum tentu, karena electricity-nya tergantung dipakai dari mana sumbernya. Hal sama juga terjadi pada hidrogen. Kita juga harus memperhatikan dari mana hidrogen itu diproduksi, dan kita juga harus mengukur berapa banyak CO2 yang dihasilkan ketika memproduksi hidrogen tersebut gitu ya. Nah, jadi menggunakan hidrogen juga harus memperhatikan tadi teknologi CCS misalnya untuk menanggulangi CO2 yang dihasilkan. Nah, kenapa kita seringkali membahas tentang amonia dengan hidrogen? Karena amonia ini, kalau bisa lihat di sini ya, kalau hidrogen itu memiliki energi yang tinggi, tapi sebenarnya kalau kita lihat sebagai volumetric energy density dibandingkan nitrogen itu tidak terlalu besar. Jadi nitrogen ini dalam keadaan liquid itu memiliki kandungan energi yang lebih besar daripada hidrogen. Nah, amonia ini bisa dicairkan kurang lebih sekitar 10 bar dengan ambient temperatur, atau di ambient pressure dengan temperaturnya hanya kurang lebih minus 35. Jauh di atas LNG yang mungkin teknologinya sudah sering kita pakai untuk mentransportasikan natural gas. Nah, oleh sebab itu amonia seringkali disandingkan dengan hidrogen untuk media pengangkutan amonia. Nah, penggunaannya tadi sempat saya singgung, namun di sini lebih jelas. Natural gas tadi disebutkan bahwa natural gas, oil atau coal itu bisa digunakan untuk reforming dan gasifikasi memproduksi hidrogen. Tentu kita harus memperhatikan bagaimana karbon yang akan dihasilkan. Nah, hidrogen yang dihasilkan tersebut bisa ditransportasikan sebenarnya dengan beberapa cara. Ada liquid hidrogen, ada methyl cyclohexane, atau amonia. Nah, 3 pembawa hidrogen inilah yang sebenarnya nanti akan menentukan bagaimana hidrogen itu ditransportasikan menuju tempat yang akan digunakan. Dan hidrogen tadi sudah dibahas banyak sekali, bisa digunakan untuk kendaraan, fuel cell, power generation sebagai pembakaran, atau fuel cell yang skala besar. Nah, amonia juga sebenarnya bisa dikonversi menjadi hidrogen kembali atau dehydrogenisasi. Yaitu bisa digunakan sebagai hidrogen, atau amonia juga sedang dikembangkan untuk sebagai bahan bakar, yaitu bisa di gas turbin atau juga bisa di PLTU untuk co-firing. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, itu sebagai amonia dan hidrogen itu sebagai fuel dan juga penggunaannya. Nah, berbicara tentang bahan bakar, mungkin sedikit agak teknikal. Ini merupakan sedikit parameter-parameter yang biasa kita lihat untuk membandingkan bahan bakar. Yang ingin saya highlight di sini adalah beberapa parameter yang berkaitan tentang performance dia sebagai pembakaran. Yang pertama adalah kalau kita bandingkan amonia dengan bahan bakar lain, yaitu hidrogen, metan, dan propan, dia memiliki heating value yang lebih rendah, jauh lebih rendah. 18,8 dibanding 120 di hidrogen atau 50 di metan. Bahkan amonia ini kurang lebih mirip dengan batu bara sebenarnya untuk gravimetry heating value. Namun dibandingkan dengan bahan bakar gas lainnya, auto ignition temperatur lebih tinggi, kemudian laminar burning velocity lebih rendah, kemudian juga adiabatic flame temperatur juga lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya amonia ini susah dibakar dibandingkan bahan bakar lainnya. Sementara hidrogen sangat mudah terbakar dibandingkan dengan bahan bakar metan maupun propan. Nah, itu sedikit. Dan kalau kita bandingkan bagaimana cara kita menyimpan bahan bakar, ini perbandingannya bisa dilihat bahwa amonia liquid minus 35 derajat itu memiliki energy density per liternya itu kurang lebih mirip dengan metanol, tapi memang masih jauh di bawah diesel atau petrol ya, atau bensin yang biasa kita gunakan. Tapi dibandingkan hidrogen yang bahkan ditekan sampai 700 bar, itu amonia masih memiliki densitas energi yang lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu amonia banyak digunakan untuk mentransportasikan hidrogen, walaupun memang untuk memproduksi amonia dari hidrogen itu membutuhkan juga energi. Jadi tadi saya sempat singgung di awal bahwa sebenarnya kalau kita bisa gunakan
hidrogen, maka digunakan secara hidrogen. Tapi kalau ingin ditransportasikan dalam jarak yang jauh dan jangka yang lama, mungkin lebih cocok untuk menggunakan amonia. Nah, sedikit akan saya ulas tentang, tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Bu Enia tentang produksi dari non-carbon fuel. Ini mungkin menunjukkan saja sedikit skema dari beberapa kemungkinan dari produksi amonia, dan sebelumnya memang hidrogen. Nah, jadi kalau yang paling konvensional itu dari natural gas, steam methane reforming, kemudian menghasilkan H2 dan CO2. Kemudian untuk proses untuk memproduksi amonia itu dibutuhkan nitrogen. Nah, nitrogennya diambil dari mana? Itu dari udara, karena udara kita memiliki 79% dari nitrogen, dan kita menggunakan air separation unit, dan kita akan mereaksikan nitrogen dan hidrogen melalui Haber-Bosch proses memproduksi amonia. Nah, jalan yang lain yang tadi banyak dibahas itu melalui electrolyzer yang membutuhkan listrik dan air. Listriknya bisa kita ambil dari renewable energy, atau bahkan juga yang bukan renewable juga, as long as dia listrik, kita bisa menerapkan electrolyzer dan menghasilkan hidrogen dan akhirnya menghasilkan amonia. Nah, kurang lebih itu dua yang paling sering kita bahas, sedangkan yang sebelah kanan ini sebenarnya masih dalam tahap penelitian dan pengembangan sebenarnya, yaitu menghasilkan langsung dari solid state amonia sintesis, yaitu dari nitrogen dan listrik, dan juga nitrogen, listrik, dan air untuk memproduksi nantinya nitrogen dan juga oksigen. Nah, ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan. Nah, berbicara tentang warna-warna hidrogen dan amonia, tadi juga mungkin sudah dibahas. Bagi yang belum tahu, mungkin sedikit saja kita bahas bahwa warna dasar dari hidrogen atau amonia, karena kenapa kita berbicara amonia dan hidrogen, karena warna amonia ditentukan warna hidrogennya. Jadi kalau hidrogen itu dibagi tiga, gray hidrogen, blue hidrogen, dan green hidrogen. Gray itu yang menghasilkan CO2, blue itu menghasilkan CO2 tapi diserap dan ditanam, dan yang green itu tidak menghasilkan CO2. Nah, itu tiga yang utama berdasarkan sumber energi dan juga penangkapan CO2-nya. Namun ada beberapa yang lain yang dikembangkannya, misalnya turquoise, ini dihasilkan melalui proses metan pyrolysis. Kemudian juga ada yang kuning ini karena dia menghasilkan nuklir, dihasilkan dari PLTN dan juga elektrolysis. Nah, itu sebenarnya yang paling banyak diperbincangkan tentang gray, blue, dan green hidrogen. Namun saya ingin mengajak juga untuk ada konsep baru mendefinisikan bagaimana hidrogen itu diproduksi. Tapi sebelum itu kita lihat expanded view atau proses-proses lain yang tadi mungkin sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ini digambarkan dengan lebih skematik saja. Jadi ada yang biopathway dari biomass, biogas, kemudian masuk ke thermochemical pathways, menjadi coal, kemudian dan banyak ya proses-prosesnya memproduksi akhirnya hidrogen, high carbon hidrogen, ada low carbon hidrogen, low carbon hidrogen, dan akhirnya masuk ke electrolytic pathway ya, dari mungkin dari electricity kemudian masuk ke dalam hidrogen kembali. Nah, ini beberapa pathway yang bisa kita tempuh untuk memproduksi hidrogen. Dan ini masih bisa kita lihat bahwa di sini masih ditulis sebagai warna-warna dari hidrogen, tergantung dari mana kita memproduksi hidrogen tersebut. Nah, tentunya di bagian kanan ini ada yang disebut sebagai solar thermo, photoelectrochemical, photobiological. Ini advance dari solar pathway, direct solar menuju hidrogen ya. Nah, ini biasa disebut sebagai clean hidrogen. Nah, jadi berbicara tentang warna-warna hidrogen dan amonia, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya hidrogen itu punya banyak warna dan mendefinisikannya itu tergantung dari sumber dan proses-prosesnya. Namun demikian, perkembangan teknologi itu membuat banyak proses dan sumber itu melakukan inovasi juga. Misal,
kita bisa melakukan fossil fuel, menggunakan fossil fuel untuk memproduksi hidrogen, tapi dilengkapi dengan CCUS, sehingga yang pada awalnya itu menghasilkan CO2 dengan rentang yang lumayan tinggi, itu bisa turun menuju ya hampir nol misalnya ya, untuk menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Apalagi tentang misalnya dengan biomas yang dia sudah net zero karbon, dengan CCUS maka dia mungkin bisa jadi dia negatif karbon gitu ya. Dan kalau elektrolitik dan direct solar itu memang dia menghasilkan hampir zero karbon gitu. Nah, jadi latar belakang dua ini yang menyebabkan beberapa waktu lalu, mulai dari tahun lalu, itu dikembangkan atau disepakati cara mendefinisikan emisi karbon dari hidrogen. Jadi yang awalnya hidrogen itu didefinisikan berdasarkan warnanya, dari turquoise, bla 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 sampai green, maka kita akan berpindah itu dengan emission intensity scale. Bagaimana dia didefinisikan berdasarkan seberapa banyak CO2 yang dihasilkan. Seperti di sebelah kanan atas ini didefinisikan bahwa proses-proses itu bisa didefinisikan dengan berapa life cycle emission kilogram CO2 per kilogram hidrogen yang dihasilkan. Maaf, Kenapa? Pak Firman, Ya. sebentar interupsi Pak. Silakan. Tadi ada Prof N-nya katanya mau izin ke bandara. Prof N-nya masih ada Pak? Prof? Silakan. Ya, sebentar. Prof N-nya masih ada. Sudah pergi mungkin? Ada. Oh, sambil jalan. Oh, Oke, Prof, siap. kalau memang itu masih monitoring ya, Prof ya? Oke, lanjut, Prof. Lanjut, Pak Firman. Oh, siap. Punten. Oke. Ya, tadi kita berbicara tentang tentang jumlah emisi yang dikeluarkan ketika kita produksi hidrogen gitu. Jadi sebenarnya tidak lagi orang berbicara tentang berapa warna-warna hidrogen, tapi berapa banyak. Dan yang terakhir adalah dari Amerika, DOE itu sudah mentargetkan sekitar 4 kg CO2 yang dihasilkan per kilogram hidrogen untuk life cycle-nya sebagai target bahwa itu adalah clean hidrogen atau hidrogen yang bersih. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagaimana non-carbon fuel itu digunakan di thermal power plant ya, untuk pembangkitan listrik. Nah, mungkin kita perlu menyepakati terlebih dahulu bahwa kita inginnya itu adalah menggunakan green ammonia network tentunya ya, yang dimana kita menghasilkan amonia dan hidrogennya dari yang renewable energy, kemudian dikonvert menjadi hidrogen dan digunakan, atau dikonvert menjadi amonia sebagai pembawa hidrogen dan dihasilkan hasilnya energi-energi lain mulai dari heating, power generation dan lain sebagainya. Namun mungkin solar atau banyak renewable energy itu tidak cukup untuk semua kebutuhan energi, maka perlu mungkin ditopang dengan tadi fossil fuel dan ditambah dengan teknologi CCS untuk sebagai jembatan untuk transisi energinya. Ini sedikit agak teknikal tentang amonia, tentang gas fuel, bahwa amonia itu sebenarnya walaupun dia memiliki ke flammability atau keterbakaran yang rendah, tapi kalau kita dicampur dengan beberapa gas, mungkin dia bisa mendekati WOB indeksnya, atau bagi teman-teman yang akrab dengan bahan bakar gas, kalau WOB indeksnya ini lumayan dekat, berarti kita bisa mencampur gas-gas tersebut gitu ya. Nah, berbicara tentang kandungan hidrogen di dalam amonia juga yang salah satu yang paling tinggi, di mana dia bisa mengandung hidrogen kurang lebih 17% dibandingkan zat-zat lain yang untuk mengangkut hidrogen untuk transportasinya. Nah, ini sedikit menggambarkan tadi flammability atau biasa kita sebut kalau di pembakaran itu laminar burning velocity, yang menggambarkan seberapa mudah bahan bakar itu terbakar. Nah, kalau kita gunakan patokannya itu sebagai metan sebagai patokannya yang kira-kira sekitar 35-38 cm per sekon,
Nah, dibandingkan itu hidrogen memiliki hampir 9 kali lipatnya, yaitu 300 cm per sekon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa hidrogen ini cepat sekali merambat apinya dibandingkan metan. Dan beberapa aplikasi mencampurkan keduanya untuk akhirnya mendapatkan kira-kira peningkatan flammability-nya bisa di atas 50 sampai 100 tergantung fraksi amonia dan metannya. Namun dibandingkan itu amonia itu hanya memiliki 7 cm per sekon, sangat lambat, sangat sulit dibakar dibandingkan dua bahan bakar lainnya. Nah, oleh sebab itu beberapa penelitian termasuk yang sedang kami kembangkan mencampur hidrogen dan amonia, keduanya itu non-carbon fuel, untuk mencapai laminar burning velocity kurang lebih 35-40, yang mana itu mirip dengan pembakaran yang kita bisa gunakan di dalam gas turbin, yaitu sekitar 35, sehingga kita bisa substitusi dengan lebih mudah campuran antara amonia dan hidrogen ini ke bahan-bahan atau ke bahan bakar yang biasa menggunakan metan sebagai bahan bakar. Nah, ini contohnya beberapa penelitian mungkin ini menggunakan campuran dari amonia dan metan. Nanti bisa kita diskusi lagi, terutama tentang emisi NOx-nya. CO2-nya memang sudah tidak keluar, tapi masalah teknis selanjutnya adalah bagaimana kita memitigasi emisi NOx-nya. Namun beberapa penelitian sudah mulai memitigasi bagaimana kita mengurangi emisi NOx dengan cara pemasukan amonia, timing dan lain sebagainya. Ini hanya ingin di slide ini saya ingin hanya menunjukkan bahwa kalau kita bisa mengatur amonia di-convert menjadi hidrogen dan dicampurkan, maka kita akan mendapatkan laminar burning velocity yang kurang lebih sama dengan yang kita dapatkan dari metan, yaitu sekitar 36 cm per sekon, dengan menciptakan alfa. Alfa itu adalah decomposition ratio dari amonia menjadi hidrogen gitu ya, dan kita bakar bersama-sama. Ini adalah salah satu teknologi yang sedang dikembangkan, yaitu bagaimana kita menggunakan amonia yang ditransportasikan antar negara tadi, itu kita tidak langsung masukkan ke gas turbin, tapi kita cracking dulu sebagian untuk meningkatkan sifat-sifat pembakarannya, yaitu dengan cracking reaction gitu. Nah, cracking reaction tentu membutuhkan reaktor dan juga katalis, dan katalisnya itu bisa menggunakan bisa menurunkan temperatur reaksi kurang lebih sekitar 400 derajat Celcius, yang mana itu lumayan visible dengan menggunakan gas buang dari gas turbin yang kurang lebih sekitar 500 derajat Celcius. Ini beberapa hasil penelitian kami mengembangkan tadi partial decomposition dari amonia secara simulasi, masih secara simulasi memang. Kemudian simulasi itu terdiri dari beberapa bagian, mulai dari dekomposisi amonia, gas turbin, dan juga steam turbin yang biasa kita kenal sebagai combined cycle. Tahun kemarin dan tahun ini juga kami bekerja sama dengan Mitsubishi Power, Mitsubishi Heavy Industry untuk mengembangkan dua line penelitian. Yang pertama adalah tadi saya jelaskan tentang bagaimana kita menggabungkan ammonia cracking system dengan gas turbin dan juga combined cycle. Sedangkan yang sebelah kiri ini lebih fundamental lagi, kita melakukan combustion test campuran bahan bakar non-karbon, yaitu amonia dan hidrogen. Harapannya adalah selain mengembangkan penggunaan non-carbon fuel ini di pembangkitan listrik, tapi teknologinya juga kita harap bisa ditransfer dari Jepang ke Indonesia, sehingga kita juga memiliki pengembangan teknologi tersebut. Dan rencana penelitiannya berjalan mulai dari tahun 2021, 2022, sampai kurang lebih 5 tahun ke depan, di mana kita akan memiliki nantinya original burning system dari amonia dan hidrogen ini di Indonesia, yaitu di kampus ITB. Berbicara tentang, tadi kita berbicara tentang gas turbin dan bahan bakar gas, sebenarnya amonia juga bisa digunakan untuk pembakaran di boiler atau pembangkit listrik PLTU dengan batu bara. Karena tadi saya sempat singgung bahwa amonia ini punya kandungan energi yang relatif mirip dengan batu bara per kilogramnya ya, tentu fasanya berbeda.
Dan itu sudah banyak yang mengembangkan di Jepang juga, bagaimana kita memitigasi NOx-nya yang dihasilkan dari pembakaran dengan cara memvariasikan di mana amonia itu dimasukkan di dalam pembakaran. Dan kalau kita berhasil memasukkannya di tempat yang tepat, NOx-nya ini bahkan bisa kurang lebih mirip dengan NOx yang dihasilkan dari pembakaran batu bara saja gitu ya, kurang lebih sekitar 175 ppm di 16% O2. Lebih jauh lagi kalau nanti kita bisa diskusi tentang NOx, mungkin beberapa sudah aware dengan kalau CO2-nya sudah tidak masalah, tapi sekarang adalah emisi NOx yang akan bermasalah kalau kita membakar amonia. Juga ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita bisa memvariasikan titik pembakaran atau titik injeksi dari amonia, maka kita bisa lihat bahwa NOx yang biasanya itu naik, yang sebelah sini, dan ini juga sama masih naik, tapi kalau kita memasukkannya itu di downstream atau di lokasi paling bawah dari pembakaran, maka dia akan bisa menurun karena kelebihan NH3 yang tidak terbakar justru bisa menyerap OH radikal dan nantinya akan menghambat pembentukan NOx di temperatur yang relatif lumayan tinggi gitu ya. Ini juga fundamental analisis lainnya dari paper yang diterbitkan di Jepang tentang juga salah satunya usaha untuk menekan NOx. Kalau kita bisa menghasilkan pembakaran yang rich atau kaya kelebihan bahan bakar di satu sisi dan nanti lean di sisi lainnya, maka kita bisa mendapatkan NOx yang relatif lebih rendah. Ini beberapa simulasi yang sempat kami lakukan. Ini thermodynamic model di PLTU dengan kapasitas 220 MW. Kemudian juga kami kembangkan selanjutnya dengan analisis CFD, di mana kita analisis bukan cuma dari sisi temperatur saja, tapi juga dari sisi emisinya. Ini menunjukkan 5 grafik ini menunjukkan temperatur, di mana bisa kita lihat di sini bahwa atau bisa kita lihat di grafik ini bahwa temperatur coal firing kalau kita tingkatkan amonianya di tempat-tempat yang berbeda, maka amonia di bagian bawah atau bottom burner itu memiliki temperatur yang lebih rendah. Kenapa temperatur ini dipandang penting? Karena temperatur ini sangat mempengaruhi jumlah NOx yang dihasilkan. Dan hasilnya adalah kalau kita lihat efek dari ammonia injection location di PLTU batubara, bisa kita lihat bahwa kalau kita menggunakannya di paling bawah, maka NOx yang dihasilkan itu juga lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada yang kita kalau gunakan coal firing saja. Tentu ini masih banyak keterbatasan dari model yang kita lakukan, terutama dari model chemical reaction dari amonia menuju NOx yang mungkin juga masih banyak penelitian-penelitian yang dilakukan. Namun setidaknya dengan simulasi ini kami lihat bahwa ada potensi menggunakan amonia sebagai bahan bakar di PLTU batubara dengan tetap mengatur atau menjaga NOx-nya bisa tetap terkendali. Ini beberapa progres amonia di banyak sekali proyek. Ini ada beberapa baik itu dari MHI maupun juga dari IHI, dan mereka juga mengembangkan bukan cuma di gas turbin tapi juga di boiler PLTU batubara, selain untuk transisi energi tadi, tapi juga mungkin ingin memperpanjang umur dari banyak sekali pembangkit-pembangkit yang mungkin masih bisa dan efisiensinya masih bisa digunakan, namun harus menurunkan emisi CO2-nya, dan salah satu caranya adalah menggunakan bahan bakar non-karbon yaitu amonia dan hidrogen. Kalau ini sedikit perkenalan saja tentang beberapa penelitian yang sedang kami lakukan saat ini sehingga 5 tahun ke depan, yaitu SATREPS, yaitu menggunakan mulai dari emisi CO2, kemudian bioreaktor untuk menghasilkan alge, dan untuk sektor industrinya sudah menghasilkan hidrogen, amonia, untuk kemudian dikembalikan ke PLTU untuk menjadi co-firing bersama batubara untuk menurunkan kadar CO2 dari pembangkitannya.
Project ini dilakukan bukan cuma ITB tapi juga banyak sekali universitas dan lembaga termasuk BRIN juga, Unpad, UGM, UPI, BRIN, dan beberapa institusi dari Jepang yaitu Tokyo University dan Riken di Jepang. Bidangnya juga sangat multidisiplin, mulai dari biologi, kimia, tentunya teknik mesin, teknik kimia, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat multidisiplin. Jadi saya ingin sharing sedikit bahwa penelitian tentang energi ini tidak terbatas di salah satu bidang ilmu saja, tapi juga membutuhkan kolaborasi dari banyak bidang ilmu untuk mendukung transisi energi menjadi net zero emission yang kita tuju. Mungkin saya juga tidak bisa terlalu lama karena ada agenda selanjutnya. Terima kasih. Saya membuka jika ada pertanyaan dan juga diskusi selanjutnya. Saya akan kembalikan ke Bapak Moderator, Mas Angga ya. Terima kasih, Mas Angga.